Halo teman pemilih, balik lagi di podcast Melbao, podcast KPU Kabupaten Lombok Utara. Sejuk informasinya, damai demokrasinya. Bersama saya Erika, host podcast yang akan membersamai teman pemilih di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sering bikin orang bingung nih. Katanya KPU hanya sibuk pas mau pemilu aja. Tapi kok akhir-akhir ini sering terdengar istilah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apakah kita mau nyoblos? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman pemilih, hari ini telah hadir membersamai kami ahlinya data nih. Selamat datang Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Bambang Wahyudi. Baik, Kak. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak, walaupun Semangat. cuaca lagi Harus buruk akhir-akhir ini. Jadi Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak apa sih istilah dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Hai teman pemilih, terima kasih. Jadi langsung saja, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasanya disingkat dengan PDPB itu kita laksanakan berdasarkan program yang dilaksanakan oleh KPU RI, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memutakhirkan data pemilih secara terus-menerus. Terlebih kita dalam posisi non tahapan, Mbak Erika. Jadi kita akan mengisi non tahapan ini dengan hal-hal yang mungkin bisa menunjang proses pelaksanaan tugas kita nanti ke depan ketika di tahapan gitu. Ya, begitu ya. Secara umum ya kita ngupdate data pemilih secara terus-menerus lah begitu. Baik, berarti fungsi dari pemutakhiran data pemilih ini untuk memverifikasi data ya Pak ya? Betul. Jadi untuk informasi tambahan untuk teman pemilih di rumah, kalau seandainya ada petugas yang datang ke rumah untuk memverifikasi data, teman pemilih jangan kaget nih, karena itu petugas yang ingin mengupdate data walaupun tidak dalam masa tahapan. Betul. Baik. Nah, untuk selanjutnya biasanya nih Pak, ada problem apa sih yang ditemukan oleh Bapak sendiri selama di KPU dalam mengupdate data itu sendiri? Oke. Jadi biasanya, tapi sebelum menjawab itu saya sedikit menjelaskan. Jadi PDPB di KPU Lombok Utara itu dilaksanakan per triwulan, Mbak Erika. Jadi per triwulan itu kita akan melakukan verifikasi data yang dimana data ini akan diturunkan dulu oleh KPU RI, yang sumber datanya adalah Kemendagri. Ya, sinkronisasi dari semua Dukcapil Indonesia yang dikumpulkan di Kemendagri, kemudian dikirim oleh KPU RI kita. Nah, data ini nanti akan kita verifikasi ke lapangan yang sekiranya mana yang perlu diupdate begitu. Nah, per triwulan kita akan plenokan. Nah, biasanya dalam proses itu kita menemukan beberapa kendala atau masalah ya. Misalnya pertama, ada masyarakat yang meninggal dunia misalnya. Namun karena halangan tertentu pihak keluarganya ini kadang-kadang lupa atau belum memproses surat akta kematiannya. Betul. Akta kematiannya di Dukcapil, sehingga yang sebelumnya ini masih hidup dan tidak diproses akta kematiannya, maka data orang tersebut akan muncul kembali di DPT. Itu. Kemudian berikutnya juga ada yang berusia 17 tahun, namun pihak keluarga kadang-kadang lupa untuk mendaftarkan atau melakukan perekaman EKTP terhadap anaknya tersebut. Ya, terutama yang berusia 17 tahun, Mbak Erika. Jadi jika tidak dilakukan perekaman EKTP, maka data dari ya kita sebut aja pemilih pemula ya, tidak bisa dimasukkan ke dalam DPT. Nah, tentu ini akan sangat mengganggu ya, atau data ini tidak akan bisa masuk ke DPT, tentu akan jadi PR kita besar ke depan. Nah, untuk itu kita laksanakan saja ketika kita kosong saat ini di tahapan ini, kita perbaiki semua. Gitu. Nah, berarti ini penting ya Pak, untuk orang-orang yang sudah berumur 17 tahun, atau yang sudah meninggal, atau yang baru pindah ke Lombok Utara. Betul. Apakah kita harus melapor ke kantor KPU sendiri, atau kita harus menunggu didatengin nih Pak? Baik. Biasanya seperti yang kita lakukan kemarin, data yang kita terima ini kita akan olah dulu, kita sinkronkan dengan data yang ada di Dukcapil.
Nah, sekiranya misalnya ada data pemilih meninggal dunia yang tercatat di data itu, kemudian setelah kita verifikasi ternyata di Dukcapil memiliki akta kematian, maka kita akan turun ke lapangan dulu Amerika, kita cek dulu benar enggak orang itu sudah meninggal dunia. Nah, jika sudah ditemukan di lapangan, nah kita nyebutnya coktas ya, coklit terbatas. Jika di lapangan orang ini sudah meninggal dunia, maka data itu akan kita hapus dari DPT kita. Nah, demikian halnya juga dengan yang pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini nanti harusnya mereka akan rekaman ke Dukcapil. Nah, karena data ini tidak diproses Dukcapil, tapi di kita masuk sebagai data potensial apa ya pemula gitu kan, maka kita turun dulu ke lapangan cek bener enggak sudah ada KTP enggak gitu kan. Nah, setelah kita temukan ternyata orang ini belum memiliki KTP, maka kita akan arahkan pihak keluarga untuk membawa yang bersangkutan ke Dukcapil untuk rekaman KTP. Nah, jadi untuk proses itu harus melalui prosedurnya. Kalau yang rekaman KTP ke Dukcapil, nah tapi ketika misalnya ditemukan ada yang sudah memiliki KTP tapi belum terdaftar, maka bisa langsung menghubungi kita di kantor Mbak Erika, atau bisa juga melalui chatbot kita. Jadi sedikit ya, kita di NTB ini khusus ya, di NTB memiliki program yang namanya GoPut Mbak Erika. Ini adalah sinkronisasi dari pendidikan pemilih, divisi Parma, Sodiklik, dan SDM, di mana itu digabung ya programnya dengan Rendatin yang dikelola di kita, dan di mana di GoPut itu akan dilakukan coklit terbatas untuk verifikasi yang sebutkan tadi. Nah, di lain sisi ada pihak nanti yang akan turun memberikan pendidikan pemilih juga. Nah, begitu mungkin melalui situ nanti kita juga punya chatbot di mana bisa melaporkan pihak keluarga atau yang bersangkutan untuk mendaftarkannya sebagai pemilih begitu di kita. Nah, untuk chatbotnya sendiri bisa kita akses ya teman-teman pemilih di layanan 0851 1925 2411 itu chatbotnya untuk GoPut. Jadi begitu ditemukan ada pihak keluarga yang meninggal dunia atau keluarga yang belum terdaftar, maka bisa langsung ke chatbot itu ya, kita chat kayak lain di WhatsApp lah gitu Kak. Konfirmasi kita akan langsung turun ke lapangan untuk verifikasi Amerika gitu. Sangat dimudahkan ya Pak oleh Betul, GoPut ini. betul. Kita hanya butuh kuota untuk verifikasi data, tidak harus datang ke kantor KPU langsung. Betul. Nah, selain GoPut itu sendiri, apakah ada cara mudahnya nih Pak untuk mengetahui apakah nama kita sudah terdaftar di daftar pemilih tetap? Oke. Nah, selain itu juga mungkin teman pemilih yang ingin mengecek ya apakah sudah terdaftar belum di DPT kita di KLU, bisa langsung menuju laman cek DPT online. Cek DPT online bisa di browsing di Google, cek DPT online misalnya kan. Nah, kemudian nanti tinggal memasukkan nick saja di situ mereka, kemudian diklik. Nah, nanti akan muncul nanti namanya siapa, kemudian terdaftar di TPS mana begitu. Jadi dengan begitu, nah teman pemilih tidak perlu lagi kantor untuk melakukan verifikasi gitu. Baik, sangat dimudahkan ya Pak ya berarti. Tapi kayaknya teman pemilih nih banyak yang penasaran Pak. Ini kalau seandainya ada case dari seseorang pensiunan dari TNI atau Polri, apakah itu otomatis hak pilihnya akan ada lagi gitu? Itu gimana Pak? Oke, yang sebelumnya adalah TNI Polri ya. Jadi kadang-kadang tidak up to date ya, maksudnya tidak otomatis keluar. Nah, ada juga yang otomatis keluar. Namun untuk KPU Lombok Utara untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang mantan TNI Polri, kita koordinasi dengan Polres. Untuk kepolisiannya kita koordinasi dengan Polres, kemudian kita minta data-data pensiunan di tahun ini, kemudian nanti kita akan turun verifikasi, mengecek apakah sudah ada surat keputusan untuk pensiunnya, kemudian dan sebagainya. Kemudian apakah KTP juga sudah statusnya sudah berganti, yang sebelumnya menjadi TNI Polri, apakah sudah menjadi masyarakat swasta biasa gitu ya. Apa istilahnya? Nah, itu dah. Nah, kemudian setelah kita ketahui dan dokumen-dokumennya mendukung untuk itu, maka kita akan lakukan entry data untuk menjadi data pemilih begitu. Sama juga dengan yang masyarakat kita yang sipil
sebelumnya sipil, kemudian terdaftar atau lulus menjadi TNI Polri Amerika. Kita akan verifikasi, kemudian berdasarkan SK yang dimiliki pengangkatannya, kita akan hapus dari DPT. Karena seperti yang kita ketahui, untuk TNI Polri itu tidak punya hak pilih, jadi harus kita hapus dari DPT kita. Begitu. Baik. Ini mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Baik. Untuk masyarakat awam seperti saya nih yang baru di sini, mungkin yang di rumah juga masih kebingungan nih. Dari tadi Pak Haba mention cek DPT. Baik. Cek DPT itu apa sih Pak? Kalau untuk singkatnya itu gimana? Oke. Jadi cek DPT online itu seperti portal untuk kita mengecek apakah kita sudah terdaftar belum di DPT. Begitu. Nah, jadi cukup dengan mengentry nick kita. Nah, tentu pasti dirahasiakan nick ini karena nick ini kan salah satu informasi publik yang dilarang untuk dipublikasi. Jadi untuk cek itu benar-benar dijaga rahasianya karena kita sendiri yang mengentry nicknya dan mengecek di situ apakah sudah terdaftar atau belum Amerika, termasuk juga di TPS mana dia terdaftar ke depan. Begitu. Baik. Tadi juga mention terkait Coktas nih Pak. Oke. Coktas itu kan pencocokan terbatas. Betul. Kalau untuk di KPU Kabupaten Lombok Utara itu sendiri, apakah ada jadwal tertentu Pak terkait dengan Coktas itu? Baik. Jadi Coktas itu kita lakukan untuk data yang mungkin membutuhkan tindakan lapangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, data yang turun dari Kemendagri itu kita akan verifikasi dulu. Pertama kita akan sinkronkan dengan Dukcapil. Kalau memang benar Dukcapil sudah memiliki akta kematiannya, kemudian termasuk yang kita bawa ke lapangan ya, kita cek apakah benar gitu kan. Jadi jarang kita temukan ada masyarakat kita yang memiliki akta kematian, namun yang bersangkutan belum meninggal dunia itu jarang. Nah, yang kemungkinan besar terjadi itu adalah begitu data kita terima, kemudian statusnya meninggal dunia, namun kita cek di Dukcapil ternyata belum memiliki akta kematian, maka data ini harus kita bawa ke lapangan untuk dicoktas. Nah, kemudian nyampe di lapangan, kita cek ternyata orangnya masih hidup misalnya, maka tidak perlu kita hapus karena masih hidup kan. Jadi kita akan tetap membiarkan di DPT kita. Nah, sama halnya juga dengan yang yang berusia 17 tahun. Jadi Coktas itu memang kita siapkan aksinya untuk mengakomodir masyarakat kita yang belum kita pastikan lah secara data itu yang benar bahwa yang bersangkutan harus masuk ke DPT begitu. Jadi Coktas ini penting Mbak Erika, biar tidak ngarang-ngarang lah kita ini kan. Ya tentu data pemilih ini nggak bisa diajak main-main gitu, betul. harus valid benar gitu ya gitu. Oke. Nah, Pak Kadif tadi Bapak sempat mention terkait GoVote nih. Ini menarik sebenarnya. Betul. Kalau GoVote ini tuh berarti terobosan baru dari KPU Kabupaten Lombok Utara atau KPU Provinsi NTB? Baik, jadi untuk GoPut ini mungkin satu-satunya di Indonesia Mbak Erika. Ini terobosan yang dibangun oleh KPU Provinsi NTB kita, di mana seluruh jajaran Kabupaten Kota NTB juga akan melaksanakan itu. Jadi GoPut ini adalah program yang dibangun seperti yang saya jelaskan tadi, sinkronisasi dari divisi Sosdikli dan Rendatin. Nah, dua divisi ini akan jalan bareng. Nah, nanti yang turun ke lapangan itu ada dua petugas Mbak Erika. Nah, satunya adalah tim data. Nah, kemudian satunya adalah yang akan memberikan pendidikan pemilih. Nah, begitu. Nah, nanti masyarakat yang akan mengkonfirmasi diri melalui chatbot yang sudah kita jelaskan tadi nomornya, itu kita terima, kemudian akan disonding kembali ke kita, ke Satker oleh KPU Provinsi NTB. Nah, kemudian kita akan turun ke lapangan nih verifikasi. Sebagai contoh, misalnya ada masyarakat yang melaporkan bahwa ada anggota keluarganya, katakan anaknya, yang belum terdaftar setelah melakukan cek DPT online misalnya. Nah, kemudian melakukan konfirmasi melalui chatbot tadi, kemudian kita turun ke lapangan. Nah, sampai di sana, selain kita memverifikasi data dengan meminta dokumen kependudukannya dan sebagainya, nah setelah kita proses datanya, kita pastikan sudah terentry, maka yang di lain sisi nanti ada pihak yang akan memberikan petugas yang akan memberikan pendidikan pemilih. Nah, di situ akan diajarkan bagaimana sih harus menjadi pemilih yang baik, dan seterusnya begitu. Kemudian prosesnya harus bagaimana ketika memberikan hak pilih dan sebagainya. Di situ mereka. Jadi
dua divisi yang akan jalan ini tentu akan mengisi ya ruang-ruang kosong yang sebelumnya mungkin pernah menjadi bahan evaluasi kita ya. Mungkin karena kurangnya partisipasi atau banyaknya kesalahan cara mencoblos, tentu di situ akan tertutupi dengan proses dari dua divisi lapangan itu, Mbak Erika. Jadi GoFood itu satu-satunya di Indonesia. Menarik ya, NTB. Pak. Berarti GoFood ini kolaborasi dari operator data dan Sosdiklik ya, begitu ya? Betul. Jadi untuk GoFood itu sendiri perbedaannya itu apa, Pak, dengan Coktas? Baik. Kalau Coktas itu kan kalau PDPB ya. Kalau PDPB itu sumber datanya itu kita mengolahnya yang turun dari KPRI dulu, yang sumbernya itu dari Kemendagri. Nah, sedangkan GoFood ini nanti selain melakukan verifikasi data, lebihnya itu bedanya itu adalah juga memberikan pendidikan pemilih ke masyarakat mereka. Jadi begitu. Nah, tentu nanti selain mengolah data yang dari Kemendagri juga akan mengolah data yang hasil dari layanan chatbot tadi. Nah, jadi masyarakat bisa mengkonfirmasi diri, kemudian kita turun ke lapangan untuk verifikasi begitu. Baik, berarti kalau Coktas itu sendiri difokuskan untuk memverifikasi data, betul. sedangkan dari GoFood itu sendiri dikombin dengan pendidikan pemilih juga. Termasuk memberikan pelayanan dari masyarakat yang mengkonfirmasi diri melalui chatbot tadi, Mbak Erika. Gitu. Berarti ini serentak di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, Pak ya? Se-NTB, hanya di NTB. Selanjutnya untuk proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu prosesnya itu seperti apa, Pak? Baik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita terima data dulu nih dari KPRI. Nah, kemudian kita verifikasi. Nah, kemudian kita pilih nih mana sih data yang membutuhkan tindakan ke lapangan gitu kan. Nah, melalui proses Coktas tadi. Nah, kemudian data ini kita akan sinkronkan juga dengan data yang di saran perbaikan oleh Sarper ya istilahnya. Sarper dari Bawaslu juga, kemudian dari pihak lain juga, termasuk dari BPJS, kemudian Dukcapil, kemudian dari TNI Polri tadi. Nah, data ini kemudian kita akan plenokan, Mbak Erika. Kita akan plenokan itu per trimester, triwulan. Sekitar 2 kali dulu di triwulan pertama, triwulan kedua, kemudian berikutnya kita akan plenokan juga di tingkat provinsi. Jadi semester 1, semester 2 gitu. Nah, dari kemarin kita sudah melakukan pleno ya. Semester 2 di tingkat provinsi, di mana hasilnya itu dari 43 desa di Lombok Utara, kemudian laki-laki kita untuk DPT terakhir mereka, kalau seandainya besok pagi kita pemilu atau pilkada, maka kita akan menggunakan DPT. Laki-lakinya itu berjumlah 95.132 orang. Kemudian untuk perempuannya berjumlah 97.008 orang. Nah, jadi total DPT kita per hari ini adalah 192.140 orang. Jadi ada penambahan nih sekitar 3.000-an lebih lah dari DPT pilkada terakhir kemarin, Mbak Erika. Nah, tentu peningkatan dari DPT kita ini ya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah jiwa Lombok Utara. Nah, terakhir belum kita konfirmasi ya Dukcapil berapa peningkatannya. Gitu, Mbak Erika. Berarti untuk pleno itu sendiri kalau di tingkat kabupaten itu per triwulan, dan untuk provinsi itu per semester ya. Per 6 bulan. Baik, dan untuk angka yang tadi 192.140 itu adalah jumlah DPT yang valid di khususnya di KPU Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah Lombok Utara. Iya, betul. Baik. Sebelum untuk ditutup podcast kita pada hari ini, apa Pak Kadif ada closing statement untuk teman pemilih di rumah atau pesan cinta, Pak? Baik. Baik teman pemilih, jadi data pemilih ini ya termasuk data atau elemen yang sangat penting dalam proses pemilu maupun pilkada. Jadi tentu apa yang kami lakukan ini tidak akan maksimal jika tidak mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Ya terutama teman-teman pemilih terutama ya. Bagi pihak yang memiliki keluarga yang sudah meninggal dunia misalkan, harus kooperatif, harus dukung penuh ya dengan cara melaporkan pihak keluarga yang meninggal dunia itu ke Dukcapil sehingga terbitlah akta kematian.
Nah, dengan demikian kami bisa memverifikasi kemudian menghapus data pemilih DPT kita. Nah, kemudian berikutnya bagi teman pemilih yang berusia 17 tahun, ya mungkin saat ini termasuk sudah usianya 16 atau 17 tahun mereka. Mohon partisipasinya untuk segera melakukan perekaman EKTP ke Dukcapil sehingga nanti bisa masuk ke DPT begitu. Kita akan verifikasi. Tentu data dari Dukcapil itu akan sampai juga ke kami untuk kami entry ke DPT. Nah, dengan demikian partisipasi teman-teman pemilih sekalian sangat kami butuhkan guna validnya data pemilih kita ke depan begitu mereka. Baik. Intinya harus sukses lah pemilu ke depan ini mereka gitu. Ya, berarti kita harus kawal ya Pak data Harus ini kawal, dan betul. jaga hak pilih Betul, kita. betul. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah Terima menyempatkan kasih hadir kembali, di Mbak studio Rika. kita, udah berbagi ilmu yang sangat menarik dan insight terkait data ya. Baik. Teman pemilih jangan lupa untuk follow akun media sosial KPU Kabupaten Lombok Utara untuk update info terbarunya. Terima kasih sudah selalu mendukung podcast kami, Podcast Melbao hanya di kanal YouTube KPU Kabupaten Lombok Utara. Bersama saya Erika pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya di Podcast Melbao. Sejuk informasinya, damai demokrasinya, salam demokrasi. Bisa bangga.